Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel DIY Project ID ya. Kali ini dapat servisan proyektor Sherlock C9 dari Pati, Jawa Tengah. Untuk kerusakannya biasa di LCD ya. LCD ada cemong gitu. Dan ini proyektornya udah datang, langsung saya unboxing ya. Oke, dan ini proyektornya ya, dikirim hanya proyektornya saja ya, dan bonus tisu galon. Oke, kita singkirin dulu kardusnya, kita coba dulu ya kerusakannya seperti apa. Kita coba dulu proyektornya. Ini udah nyala, kita tes dulu. Dan teret, oh ya, itu di bagian tengah. Nah ya itu ya, sama seperti yang dia dikirim di video, yang di video awal tadi ada kerusakannya. Kalau seperti ini ya, ini kan nggak tembus gambar ya, nggak tembus apa, gambarnya nggak tembus, artinya hitamnya itu hitam pekat seperti ini. Ini kerusakannya di LCD ya, dan harus divakum. Oke, kita matiin dulu ya, langsung kita bongkar habis semuanya. Nanti kita bongkar total sekalian bersihin. Oke, terus pantengin channel ini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Siapa tahu yang ada yang rusak seperti ini bisa buat contoh ya, bisa buat benerin sendiri ya sebenarnya ya. Untuk alatnya saya cantumkan di deskripsi ya, untuk alat vakumnya. Oke, kita bongkar ya. Oke, dan ini udah baut udah saya buka, tinggal buka aja berapa contoh seperti ini ya. Kabel fleksibelnya jangan lupa, ini kadang kalau yang nggak tahu asal tarik aja nanti rusak di konektornya ya. Kita buka soket-soket nih ke power supply, ke kipasnya, dan jangan lupa ini ada soket ke wifi ya, ini ke buat dari HP gitu ya. Dan di lem sepertinya, nanti kita lem ulang. Dan soket ke LCD jangan lupa buka juga, dicongkel sedikit. Soket ke kipas-kipasnya juga. Kemudian kita buka ya, ini baut-bautnya di sini kecil-kecil. Rapiin dulu dan sampai hilang. Dan di sini masih ada baut ya di pojok-pojokannya, kita buka ya. Siapa tahu dari video ini ada yang kerusakannya sama seperti ini, jadi kalian bisa perbaiki sendiri ya. Atau kalau enggak kalian mau servis juga bisa, hubungin aja saya. Nanti untuk tempatnya, untuk saya akan share ya di link di deskripsi ya. Dan ini kabel ke
lampu ya, kita buka. Nah, baru kita buka seperti ini. Hati-hati untuk fleksibel ke LCD itu biasanya rentan gitu ya, ya kan biasanya kejepit soalnya. Dan ini kabel ke kipas. Ya, dan ini LCD nya ya. Nah, biasanya LCD nya yang rusak kalau seperti itu. Saya ada tombol kelihatannya. Dan untuk Polaris masih bagus ya, Polarisnya tidak ada cemong atau apa. Nanti kita bersihkan semen kotor. Dan ini LCD nya ya yang rusak ini ya, seperti ini. Bentar, nah itu dia, itu ya kelihatan, itu yang rusak. Sebenarnya ini sama kayak di HP ya, ini ada gelembung sebenarnya di dalam lapisan LCD itu ada gelembung, makanya harus diperbaiki pakai vakum ya. Ini bisa ditekan-tekan, cuman prosesnya lama ya gitu, resiko malah nanti bisa pecah LCD nya ya. Oke, untuk kita bersihin dulu ya, ini banyak banget debu, saya kotor banget. Kita bersihkan manual dulu seperti ini. Nanti kita bersihkan pakai tisu yang agak dilembab ya, tisu dibasahin sedikit pakai air biasa ya. Kemudian ini kipasnya, ini kipas untuk ambil udara dari luar, disemburkan ke LCD ya. Ini kotor banget tadi kipasnya, nanti kita bersihin semuanya. Saya akan bongkar semuanya, untuk mainboardnya semuanya saya bongkar ya. Jadi saya akan bersihin semuanya. Dan ini mainboardnya ya, ini mainboardnya seperti ini ya, untuk C9 ya, simple. Dan di bawah mainboardnya itu masih ada ini ya, masih ada tutup pelindung untuk ke lampu ya, ke reflektor masih ada. Kita harus buka dulu ya. Dan ini casing buat nutup itunya ya, sama kipas keongnya yang buat ngembusin heatsink lednya ya. Ini kotor juga, nanti kita bersihin. Dan ini reflektornya ya, reflektornya masih bagus ya. Dan ini kaca untuk kaca pantulnya, kacanya ada ya sedikit kayak embun gitu, kayak apa ya, kotoran gitu, debu-debu kecil. Kita bersihin aja pakai tisu, gosok-gosok seperti ini. Untuk pemasangan kaca ini nggak boleh terbalik ya, nanti kalau terbalik di sisi satunya nanti gambarnya akan bebayang ya, akan double gambarnya. Untuk ngebersihnya saya pakai tisu dibasahin sedikit ya, pakai air, jadi lembab seperti itu. Nanti tinggal dikeringin lagi, pakai tisu lagi dikeringin. Power supply-nya kita lepas dulu ya, power supply-nya masih normal juga. Nah, untuk casingnya ya, ini nanti kita bersihin, saya akan mungkin agak basahin sedikit ya. Nanti kita lepasin yang berbahan elektronik yang enggak kena air. Untuk heatsinknya nanti saya cuci ya,
biar bersih semuanya. Dan untuk vakumnya ini ya alatnya ya seperti ini saya pompa nih sampai ya 120 lebih, 120 PSI lebih. Untuk alat ini ada di deskripsi ya. Dan ini udah hampir 1 hari ya, 1 harian nih saya akan kerja. Saya tinggal malam-malam pulang kerja saya buka, dan ini udah 1 hari lebih hasilnya ya. Yang bekas tadi udah hilang. Dan langsung kita pasang ya ke proyektor. Kita langsung pasang semua, dan sekalian kita tes ya nanti ya hasilnya seperti apa ya. Ya, kita pasang baut-bautnya ya. Baut-bautnya di sini di bagian bawahnya ada 5 ya biasanya. Untuk servis saya 9. Pastiin kuat dulu semuanya. Oke ya, saya cek fisik dulu proyektornya apakah udah siap tempur, siap dicoba. Oke, kita coba dulu untuk LCD-nya nih udah nyala ya. Oke, gambarnya udah normal ya, udah nggak ada lagi yang hitam-hitam bulat di bagian tengah tadi ya, kecil. Sekarang udah bersih gambarnya, normal kembali, bisa dipakai. Ya, kalau video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa like dan subscribe-nya, mohon dukungannya ya untuk channel ini ya, mudah-mudahan berkembang. Dan untuk tutorial ini sampai di sini ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Sekian dari saya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.